أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Begitu juga teman-teman sekalian dengan kisah yang masyhur dari 3 orang sahabat, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, yang diutus oleh Nabi SAW. 3 orang ini jadi pemimpin perang di perang Mu'tah, dan perang ini 3.000 sahabat melawan 250.000 orang Romawi. 200.000 orang Romawi, 100.000 suku Arab yang masih dalam keadaan kufur. Mereka bersatu lalu berperang. Subhanallah, kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita letakkan benda atau titik-titik saja dengan jumlah 200.000, kemudian di sebelahnya cuma ada 3.000, atau kita hitung uang lah, 200.000 kita cuma pakai 3.000, masih ada 197.000 ya. Itu kalau jumlah uang ya. Kalau 200.000 kita pakai 3.000 rupiah, masih ada berapa? 197.000, bener ya? Baik, berarti perbedaan jumlah sahabat waktu itu dengan pasukan musuh 197.000 orang. Bukan bedanya 19 orang. Kalau satu masjid kemudian seperti ini, Masya Allah penuh, ketemu dengan masjid yang lain misalnya jemaahnya mungkin yang lebih sedikit, bisa kelihatan. Tapi ini luar biasa perbedaannya, bukan lagi 10 kali lipat. Kalau 3.000 dikali 10 baru 30.000 ya. Ini berarti kurang lebih 10 kali lipat. Kalau 100 kali lipat 300.000, kurang sedikit 80 kali lipat jumlahnya. Jadi satu orang pasukan muslim menghadapi 80 orang, baru seimbang. Tidak ada yang gentar. Subhanallah, waktu mereka sudah tiba dekat Mu'tah. Mu'tah ini jauh di Jordan ya. Perjalanan sekarang kalau dari Madinah saya pernah naik pesawat ke Amman, ibu kota Amman itu mungkin sekitar hampir 2 jam naik pesawat, kayak Jakarta Surabaya, Jakarta Makassar. Tambah lagi di Mu'tah ini masih jalan, mungkin naik bus sekitar 4-5 jam. Zaman itu saya nggak tahu, saya pernah datang di lokasi itu ya, perang Mu'tah. Subhanallah, Allah takdir, betul sekali saya datang. Ini saya bisa bayangkan jauhnya sahabat berjalan pada saat itu. Datang ke kantong musuh, perbedaannya 197.000 orang. Semuanya musuh-musuh itu dengan senjata yang lengkap. Mereka sempat nunggu sebentar dan naik di atas sebuah bukit bisa lihat musuh. Waktu itu 3.000 orang lihat musuh. Subhanallah, waktu mereka melihat yang terjadi, semua 3.000 orang ini senyum. 3.000 orang ini semuanya senyum sambil mengatakan, inilah yang Allah janjikan buat kita. Ini mereka naik gunung, lihat ini 200.000 orang di bawah. Bukan bilang 200.000 kita pulang aja. Ya. Tahu ini, dengan penuh ilmu dan keyakinan, tinggal tunggu musuh tusuk tombak, pedang, kena panah, mati masuk surga. Luasnya seluas langit dan bumi. Mereka paham benar, dengan ilmu mereka melakukan itu. Maka mereka bermusyawarah. Kata Zaid bin Haritha sebagai pemimpin perang, bagaimana? Kita kirim dulu utusan ke Madinah, lapor ke Nabi SAW tentang jumlah musuh, baru kita menyerang, tunggu instruksi Nabi. Ini lumayan, perjalanan lama, mungkin bisa memakan sekian pekan. Atau kita bismillah, kalau Allah, kita menyerang. Serentak 2.999 mengatakan serang. Gak ada lagi tunggu informasi dari Nabi. Ngapain tunggu dari sana? Nabi sudah putus kita, udahlah berperang aja. Dengan itu Zaid bin Haritha mengatakan, baiklah, besok habis sholat subuh kita menyerang 3.000 orang ini. Subhanallah, 3.000 orang ini karena semuanya mau cari mati, yang 200.000 ini kocar-kacir. 3.000 orang itu 6 hari pertempuran, tidak ada satupun muslim yang korban, dan musuhnya sudah sekian ribu yang mati. Sampai mereka mengatakan, ini orang-orang Romawi mengatakan, itu dalam buku-buku sejarah, ini manusia-manusia dari mana ini? Dari mana ini manusia-manusia datangnya? Mereka sudah sering berperang lawan Persia, pasukan besar, keahlian perang. Gak ada seperti ini. Datang dengan beringas, menyerang, mau mati. Gitu kan? Nanti setelah hari ke-6, baru mereka berhasil membunuh Zaid bin Haritha. Itu pun setelah mati, Nabi SAW titip pesan, kalau kau mati hai Zaid, ditunjuk Ja'far, sepupu Nabi. Kakaknya Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun dari Ali bin Abi Thalib. Hai Ja'far, kau jadi pemimpin perang. Ja'far ada di sebelah Zaid. Sebelah Zaid ada Abdullah bin Rawaha. Dan Nabi bilang, hai Ja'far, kalau kau terbunuh, Abdullah bin Rawaha yang jadi pemimpin. Maka Ja'far di sebelah Zaid. Begitu mereka lihat Zaid ditusuk
oleh musuh berdarah-darah. Ja'far senyum. Ja'far sambut dengan senyum, mengatakan, Allahu Akbar, Zaid sudah mendahului saya nih. Diambil sama dia bendera. Lalu dia mengatakan, maju. Karena waktu itu musuh tahu kekuatan Islam di pemimpinnya. Dan pada saat Zaid mati, mereka anggap sudah melemah, gitu kan. Mereka tidak tahu Nabi sudah siapkan 3 orang nih. Ternyata Ja'far datang. Ja'far lebih berani lagi daripada Zaid. Pada saat dihimpit oleh musuh dan pasukan musuh mendekat, sampai dikatakan dalam sejarah kuda Ja'far gak bisa bergerak, gak bisa jalan kuda Ja'far, gak bisa bergerak. Maka Ja'far turun dibunuh kudanya sama dia. Dan dikatakan oleh para ulama sejarah, ini kuda pertama yang dibunuh oleh seorang mujahid. Karena memang apa boleh buat, gak bisa. Kalau dia mau jalan gak bisa. Maka dia pun membunuh kudanya, kemudian dia mendobrak pasukan musuh sampai dia masuk. Dan berhasil dalam sehari atau 2 hari memimpin peperangan sampai terbunuh juga. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu didampingi si Ja'far. Dia lihat Ja'far akhirnya dipotong tangannya, berdarah, dipegang tiang dengan tangan kirinya, dipotong tangannya, dipegang dengan sisa tangannya, dibunuh oleh musuh. Abdullah bin Rawaha sempat lihat kejadian tersebut, darah. Lalu dia mengatakan pada jiwanya, sempat dia sedikit takut melihat darah itu. Lalu dia mengatakan, hai Abdullah, 2 temanmu telah menyusulmu ke surga Firdaus. Tinggal kau langkahkan kakimu dengan percikan pagi dan semangat, yakin dengan janji Tuhanmu kau akan dapat. Lalu dia maju sampai dia terbunuh pun. Kata Nabi SAW, Allah menyiapkan Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib singgasana lebih mewah daripada Abdullah. Karena semuanya dapat singgasana di surga. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kan 3-3 mati syahid. Kata Nabi SAW, karena Abdullah sempat ragu sejenak. Itu saja ragu sejenak, kurang sedikit pahalanya. Jadi makin berani jalan Allah, makin benar, makin istiqomah, maka makin luar biasa. Ini ragu, sholat subuh enggak ya? Kayaknya gerimis. Sholat. Oh, kan ada hadisnya, kalau hujan enggak usah ke masjid. Lemah sekali.